Rahayu Sagung Dumadi, sanak kadang yang saya hormati. Pada kesempatan ini, WinSQ Channel ingin berbagi pengetahuan tentang pengertian roh, jiwa, dan nyawa. Selama ini, masyarakat awam seringkali masih rancu dalam memahami istilah roh, jiwa, dan nyawa. Namun, dalam penggunaan berbahasa sehari-hari, sebenarnya ditemukan pengertian yang benar, ya. Artinya sudah ada pembedaan-pembedaannya. Sebagai contoh, kita mengatakan sakit jiwa. Mengapa bukan sakit roh atau sakit nyawa? Kemudian ada istilah menyambung nyawa atau bertaruh nyawa. Ya. Mengapa bukan bertaruh jiwa atau menyambung roh, begitu ya. Juga ada istilah roh halus. Ya, mengapa bukan jiwa halus atau nyawa halus? Ya. Jadi di tengah masyarakat sebetulnya sudah ada pengertian-pengertian tertentu ya, mengenai roh, jiwa, dan nyawa. Pertama-tama, marilah kita juga membahas mengenai 4 macam tubuh. Ya. Jadi pada dasarnya manusia memiliki 4 macam tubuh, yaitu tubuh fisik, tubuh emosi, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Secara konstruksi, keempat tubuh manusia itu adalah sebagai berikut pada gambar ini, ya, di mana di sini ada tubuh fisik, ya, yang saya berikan warna kuning. Kemudian di atasnya ada tubuh emosi dengan warna merah, lalu tubuh mental dengan warna biru, dan tubuh spiritual atau roh, ya, dengan warna ungu. Nah, dari roh kemudian mengalir daya hidup, ya, atau nyawa, ya, kita sebut nyawa, kepada tubuh emosi. Kemudian dari tubuh emosi, daya hidup itu dibagikan, didistribusikan ke tubuh fisik dan juga ke tubuh mental. Sementara itu dari tubuh spiritual itu di sini tampak ada panah turun seperti hujan, ya teman-teman. Merupakan hujan dari berkat, ya, hujan hidayah atau dapat berupa wahyu dan inspirasi, ya. Jadi dari roh kita itu bisa memberikan juga hal-hal seperti itu selain daya hidup tadi. Tentunya juga ada yang lain lagi, yaitu nanti dalam bentuk desain, ya, rancangan tentang kita sebagai makhluk manusia yang terdiri dari fisik, emosi, dan mental. Tubuh fisik, ya, disebut juga tubuh biologis, ya, karena memiliki fenomena biologis atau kehidupan. Nah, kalau sudah meninggal, maka disebut jasad, ya, tubuh fisik kita itu. Nah, ini di sini tampak berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh fisik kita. Tubuh fisik manusia itu terdiri dari berbagai macam sistem atau organ, ya. Misalnya sistem saraf pusat, ya, sistem peredaran darah, sistem kerangka dan otot, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem pernapasan, sistem reproduksi, dan juga tubuh fisik ini memiliki kecerdasan kinestetik, ya, atau di bidang keolahragaan. Tubuh fisik, tubuh emosi, ya. Tubuh emosi adalah tubuh yang mengatur ekspresi perasaan manusia, ya. Di mana perasaan manusia itu meliputi perasaan gembira, ya, rasa senang, riang, optimis, puas, ya. Kemudian perasaan marah berupa kemarahan, kecewa, sedih, tidak puas. Ada juga perasaan takut, ya, takut, pesimis, dan perasaan cemas, anxiety, ya, seperti kecemasan, ragu-ragu, bimbang, dan tidak pasti. Lalu ada perasaan keberanian, semangat, pantang menyerah, mudah menyerah, pengecut, ya. Ada juga kehendak, keinginan, kebutuhan, niat, obsesi, cita-cita, kemauan, ya. Lalu tubuh emosi ini memiliki kecerdasan emosional dan juga intrapersonal dan interpersonal. Demikian juga terdapat kecerdasan adversity, yaitu sifat pantang menyerah, dan juga akses ke alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar, ya. Jadi tubuh emosi memiliki akses ke alam bawah sadar, ya, di mana alam bawah sadar ini memiliki power, ya, yang sangat besar, dapat menjadikan atau merealisasi segala apa yang diinginkan. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah kekuatan alam bawah sadar.
tubuh mental terdiri dari kecerdasan logika, ya, membedakan benar dan salah, kecerdasan etika, membedakan baik dan buruk, ya, jahat, dan kecerdasan estetika, membedakan indah dan jelek, ya, serta memiliki kecerdasan mental, ya, sebagai bagian dari kesadaran. Nah, ini bermacam-macam, ya, bermacam-macam kecerdasan mental itu seperti untuk bidang logika matematika adalah kecerdasan logika matematika itu sendiri, kecerdasan berbahasa, linguistik, dan kecerdasan natural, environmental. Kemudian ada kecerdasan etika, ya, meliputi kecerdasan moral, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Dan kecerdasan estetika, ya, meliputi bidang keindahan itu adalah kecerdasan musik, kecerdasan seni, spasial, ruang dan ruang, ya, 3D. Kemudian kecerdasan leadership juga ada juga, kecerdasan kreativitas, dan kecerdasan imajinasi. Dimensi mental, ya. Dimensi mental itu tentunya merupakan dimensi abstrak, ya, berisi ide-ide, rancangan-rancangan, maupun imajinasi. Nah, dimensi mental ini merupakan dimensi ciptaan pertama, ya teman-teman. Artinya kalau kita ingin menciptakan sesuatu, maka pertama kali akan diciptakan dalam dimensi mental. Misalnya kita ingin membuat rumah, ya, maka pertama-tama kita akan mendesain rumah yang kita inginkan. Desain itu ada di dimensi mental. Kemudian dimensi fisik merupakan ciptaan kedua, yaitu perwujudan dari apa yang tadi dirancang dalam dimensi mental, ya. Jadi setelah kita merancang rumah dalam dimensi mental, maka gambar rumah itu akan kita serahkan kepada kontraktor bangunan, ya, untuk direalisasi menjadi rumah fisik. Nah, sedangkan dimensi emosi merupakan jembatan antara dimensi mental dan dimensi fisik, ya. Di sini emosi misalnya berupa kehendak atau kemauan, ya, untuk membangun rumah. Jadi misalnya rumah sudah didesain, maka dengan adanya keinginan yang kuat, kehendak yang kuat dalam emosi kita, maka kemudian ini akan direalisasi menjadi rumah fisik, ya, seperti itu. Tentunya melalui bantuan misalnya kontraktor pembangunan rumah, ya. Nah, ini ya teman-teman, kita juga mengetahui adanya fenomena santet, ya teman-teman, ya. Santet, ya, itu kejadiannya bisa di dimensi mental, ya teman. Makanya disebut mentalis, ya. Nah, ini kita juga pernah, ya, bertempur melawan santet di dunia mental, ya, dengan menggunakan energi ilahi, ya. Jadi di sini pertama-tama misalnya ada seorang pasien, ya, yang dengan gejala serangan santet begitu, ditanyakan bagian mana yang sakit. Maka kemudian kita membuat, ya, suatu alat, ya, dalam imajinasi kita, misalnya berupa pedang, berupa tombak, ya, berupa panah, begitu ya teman-teman, dalam imajinasi kita, ya, dengan menggunakan bahan baku energi ilahi, ya. Lalu alat itu kita pukulkan ke bagian yang sakit. Bisa juga dilakukan secara jarak jauh, ya, dengan menghentakkan napas misalnya 4 kali, ya. Misalnya kita menarik napas, minta energi ilahi, lalu kita pukulkan seperti itu, ya teman-teman, 4 kali. Dan tentunya kita sambil menarik napas, sambil minta energi ilahi untuk dijadikan senjata tadi, ya teman-teman. Nah, jiwa, ya teman-teman, itu sebenarnya merupakan gabungan dari tubuh emosi dan tubuh mental. Ya, jadi tubuh emosi dengan tubuh mental bergabung itu menjadi jiwa, atau ada juga yang menyebut sebagai sukma, ya teman-teman. Nah, komponen mental itu menjadi komponen kesadaran, ya, dan komponen emosi juga menjadi komponen bawah sadar, ya. Nah, kesadaran itu bersifat dapat melihat atau dapat mengetahui, ya, sesuatu di luar dirinya, ya, maupun di dalam dirinya. Kalau di luar diri, ya, melalui panca indera. Namun kesadaran ini hanya memiliki power yang kecil, ya teman-teman, terbatas, ya.
Maka kesadaran atau mental tersebut dapat kita analogikan dengan seseorang yang lumpuh ya teman-teman. Bisa melihat, bisa merasakan, tapi lumpuh. Ya, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Sementara itu, tubuh emosi atau alam bawah sadar kita itu memiliki power yang sangat besar, namun tidak dapat melihat ya, alias buta. Oleh sebab itu, seringkali kita mendengar istilah perasaan itu buta ya teman-teman. Misalnya cinta itu buta, marah membabi buta ya. Seperti itu. Karena memang sifat dari emosi itu adalah buta, ya. Tidak melihat ya, tidak bisa melihat. Oleh sebab itu, jiwa yang merupakan persatuan antara mental dan emosi atau si lumpuh dan si buta ya. Ibaratnya adalah sepasang mitra ya, di mana si buta menggendong si lumpuh ya, sehingga mereka berdua itu dapat berjalan kemana-mana ya dengan powernya. Nah itu misalnya dengan adanya jiwa tadi ya, yang terdiri dari kesadaran dan bawah sadar itu dapat mencapai cita-cita ya teman-teman, atau melakukan sesuatu ya, berkarya. Jadi di sini si lumpuh, si sadar dapat mencapai tujuannya berkat dukungan si buta atau si bawah sadar yang memiliki kekuatan. Oleh sebab itu ya teman-teman, dalam kehidupan di dunia ini, kita si sadar alias si lumpuh harus pandai-pandai memanfaatkan kekuatan si buta atau si bawah sadar ya, untuk dapat mencapai cita-cita yang setinggi langit. Kalau kita tidak mengenal alam bawah sadar, maka kita ini ibarat si lumpuh yang tidak bisa kemana-mana. Ya. Jadi pahamilah tentang adanya alam bawah sadar ya dalam diri kita ya teman-teman, yang akan dapat membawa kita ke suatu tujuan atau cita-cita dalam hidup kita. Misalnya dalam berdoa, itu kita bisa berdoa untuk minta tolong kepada alam bawah sadar kita ya. Jadi alam bawah sadar ini dapat dikatakan merupakan wakil Tuhan ya teman-teman. Wakil Tuhan yang akan membantu merealisasi apa-apa yang kita inginkan. Ya. Jadi untuk mencapai sukses dalam hidup, maka setiap orang harus mengenal dan memanfaatkan alam bawah sadarnya. Misalnya doanya ya teman-teman, kalau alam bawah sadar kita anggap sebagai adik, maka kita bisa berdoa seperti ini ya teman. Wahai adikku bawah sadar yang gagah perkasa, bantulah aku untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu. Ya. Kita juga dapat berdoa demikian, selain juga berdoa kepada Tuhan ya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan dan kepada alam bawah sadar kita ya, menggugah alam bawah sadar kita. Nah ini yang keempat, tubuh spiritual atau roh ya teman-teman. Di mana tubuh spiritual atau roh ini merupakan percikan cahaya ilahi. Jadi merupakan ilahi juga ya teman-teman, yang berisi ide ya, atau membawa suatu desain rancangan tentang makhluk yang akan dijadikan oleh roh tersebut. Jadi percikan cahaya ilahi ini bukan percikan cahaya yang kosong ya teman-teman, tapi percikan cahaya yang berisi ide ya dari Tuhan, dari Allah ya, untuk menjadi sesuatu makhluk ciptaan. Misalnya apakah ide itu berupa suatu planet ya, atau matahari, bintang, atau makhluk hidup manusia, hewan ya, sapi, kambing, kerbau, atau tumbuh-tumbuhan ya, pohon mangga, pohon apel, buah-buahan lain atau sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, tubuh spiritual, teman-teman, itu tidak berada di dimensi ruang dan waktu yang kita alami ini ya, melainkan di luar dimensi ruang dan waktu kita. Fisik ya, di luar dimensi fisik ini. Bahkan ya ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa satu roh itu dapat menciptakan sampai 9 makhluk atau 9 saudara. Jadi misalnya saya ini ada kembarannya ya, sampai 9 manusia macam saya. Mungkin tapi tinggalnya di tempat yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Eropa, ada yang di China gitu ya teman-teman, atau sama-sama di Jawa Tengah sana ya. Seperti itu, atau di Jawa Barat ya, seperti itu. Karena roh itu bersifat ilahi ya, maka roh itu sifatnya kekal abadi ya teman-teman, alias immortal. Dan itu nantinya akan dapat mendukung kelahiran kembali ya makhluknya itu. Misalnya seperti reinkarnasi tadi ya. Jadi dalam tindakannya
atau af'al ya teman-teman, tindakan ilahi adalah af'al. Maka roh pertama-tama itu memiliki cetak biru tentang makhluk yang akan dijadikan. Ya, kalau manusia ya berarti ada genetika atau kromosomnya ya teman-teman. Kemudian dengan melalui mekanisme perkawinan maka roh itu akan membentuk janin. Ya. Lalu membesarkan janin tersebut dalam kandungan ya, dan menjadi bayi yang siap dilahirkan sampai kemudian dilahirkan dan terus berkembang ya sesuai siklus perkembangan manusia ya teman-teman, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, orang tua, menjadi kakek-kakek, dan akhirnya meninggal ya. Meninggal itu bukan suatu ending ya teman-teman atau tamat riwayatnya, karena nanti roh ini akan dapat menghidupkan kembali ya jiwa yang tadi ya teman-teman, karena jiwanya tetap hidup ya. Nah, nanti jiwa dapat bereinkarnasi, lahir kembali. Ya. Jadi selama masa kehamilan tadi, roh akan meniupkan nyawa, daya hidup teman-teman, juga nantinya memberikan cikal bakal ya, tubuh emosi, tubuh mental, atau memasukkan jiwa ya teman-teman ke dalam janin tersebut. Ya. Selanjutnya juga mempersiapkan fisik dan psikologis orang tua bayi tersebut agar memiliki sifat keibuan dan kebapaan yang akan melindungi dan merawat bayi tersebut hingga dewasa. Nah, dalam gambar konstruksi tubuh manusia tadi ada panah-panah turun seperti hujan ya teman-teman, dari tubuh spiritual ke tubuh mental. Tanda-tanda panah tersebut adalah turunnya rahmat, hidayat, wahyu, inspirasi ya kepada kesadaran manusia yang dikehendaki ya, manusia yang didukung, yang disupport. Nah, nyawa ya tadi sudah disinggung adalah daya hidup atau energi hidup seperti listrik ya teman-teman, yang mengalir dalam tubuh fisik makhluk hidup ya, sehingga menghidupkan makhluk hidup tersebut. Jadi seperti robot, HP, komputer ya teman-teman, dengan adanya listrik maka mereka menjadi seperti hidup ya, dapat beroperasi. Nyawa mirip listrik yang mengalir pada peralatan elektronik ya, misalnya pada smartphone atau komputer. Nah, apabila ada kerusakan komponen vital pada peralatan tersebut, maka peralatan tersebut akan mati ya, seperti pada HP kita ya, kalau prosesornya rusak ya kan, maka HP kita akan mati ya teman-teman. Demikian juga pada komputer ya, kalau ada peralatan vital elektronik yang rusak maka komputer kita akan rusak, mati ya. Nah, ini tubuh fisik juga demikian. Ya, kalau ada organ vital kita yang rusak ya, seperti jantung, paru-paru, lever, ginjal ya teman-teman, atau organ pencernaan ya, maka daya hidup menjadi tidak dapat mengalir ya pada tubuh kita dengan semestinya. Akibatnya tubuh fisik manusia itu bisa mengalami kematian. Nah, kalau tubuh fisik mengalami kematian, ya maka jiwa akan keluar ya teman-teman dari tubuh fisik itu. Ya. Jadi keluarnya jiwa itu teman-teman itu jadi jiwa itu kan meresap ke dalam seluruh sistem saraf kita juga ya teman-teman, dengan pusat di otak kita itu ya. Maka daya hidup itu bisa hilang mulai dari kaki ya, naik sampai ke paha, perut ya teman-teman, dada, jantung, daya hidup mulai hilang ya di sana, terus naik sampai ke melewati tenggorokan ya, itu diciri-cirikan orangnya seperti mengorok begitu ya teman. Waktu jiwa itu keluar melewati tenggorokan maka kita akan seperti orang ngorok ya teman-teman. Kemudian terus melalui cakra itu ya, sistem saraf ke otak ya, ke otak ya, seringkali mata itu juga mengikuti ya pergerakan jiwa keluar dari tubuh, sehingga mata seperti tergeliat ke atas gitu ya teman-teman. Mata kita itu sampai akhirnya kemudian jiwa keluar melalui ubun-ubun kita ya teman-teman, cakra mahkota. Nah, kemudian dari sana jiwa akan melihat adanya suatu lorong dengan di ujungnya terdapat cahaya ya. Nah, jadi diharapkan bahwa kita dalam proses meninggal tersebut akan kembali kepada cahaya tersebut yang adalah tubuh spiritual kita ya. Jadi jiwa kita akan menyatu ya dengan tubuh spiritual kita. Kalau itu adalah meninggal yang baik ya, yang disebut husnul khotimah. Ya, meninggal dengan baik ya, teman-teman. Nah, perjalanan hidup jiwa ya, jiwa dapat mengalami sakit, maka disebut sakit jiwa ya. Sakit jiwa ini bisa disebabkan oleh stres, penderitaan, trauma ya, atau mengambil konsep
paradigma yang salah ya teman-teman. Jadi dalam dunia ini banyak sekali hal-hal yang menyesatkan ya. Nah, itu kalau dikonsumsi oleh jiwa kita menjadikan kita tersesat ya teman-teman. Ketersesatan ini bisa berasal dari paham-paham ya, isme-isme atau pandangan-pandangan mungkin orang lain yang menjadi teman kita atau panutan kita, guru kita ya. Jadi kalau kita salah memilih guru ya kita bisa menyerap konsep yang salah ya teman-teman. Jiwa yang memiliki paradigma yang salah, misalnya dimasuki atau dicekoki ya, indoktrinasi dengan ide-ide yang salah, maka ekstrimnya dia bisa tidak mengenali rohnya yang ilahi itu ya, atau dikatakan tidak mengenal Tuhan ya. Mungkin juga memuja sesuatu yang salah atau berhala ya teman-teman, karena ketidaktahuan. Nah, jiwa yang tersesat seperti ini tidak dapat kembali kepada Tuhan ya pada saat meninggal, kecuali mungkin ada yang mendoakan dan menuntun dia untuk dikembalikan kepada rohnya ya teman-teman. Nah, ini tentunya doa dari seorang yang sudah mengenal Tuhan, yaitu seorang yang disebut ma'rifatullah ya, sudah mengenal Tuhan, mengenal Allah. Nah, bagaimana mengenal Tuhan atau ma'rifatullah ya? Maka dalam hidup ini seseorang perlu mencapai pengenalan akan Tuhan ya, teman-teman, ma'rifatullah, supaya kalau meninggal bisa kembali bertemu dengan cahaya ilahi kita. Nah, kalau ketika hidupnya seseorang itu saleh dan patuh kepada ajaran Tuhan, yaitu kasih sayang kepada sesama, maka hal itu sudah cukup memadai ya untuk seseorang itu meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Ya, dengan kesalehan tersebut maka seseorang akan dapat meninggal dan melanjutkan kehidupannya dengan reinkarnasi. Nah, dalam reinkarnasi seseorang akan melanjutkan hidupnya dengan bermodalkan amal kebaikan dalam kehidupan yang lalu ya. Kalau dia banyak berbuat kasih sayang, berbuat baik, maka dia akan lahir kembali dalam kehidupan yang lebih baik ya. Mungkin disebut yang selama ini ya disebut masuk surga ya teman-teman. Dan sebaliknya ya, kalau banyak perbuatan yang tidak baik, maka dia akan hidup kembali reinkarnasi dalam situasi kehidupan yang kurang baik ya. Itulah sebabnya ya teman-teman, ada orang yang lahir di keluarga yang sejahtera, bahkan mungkin menjadi anak raja, sehingga dia menjadi pangeran ya, ataupun yang mungkin sederhana saja, lingkungan kehidupan yang baru. Tapi ada juga yang lingkungan hidup barunya itu kurang nyaman ya teman-teman, seperti di neraka ya, seperti itu. Oke. Nah, demikian ya teman-teman yang dapat saya sharingkan pada teman-teman semua. Rahayu Sagung Dumadi. Pendahuluan Rahayu Sugeng tubuh fisik, maaf, tubuh emosi ya.